mempercepat aktivitas tanah Moliku atau tanah Mongola. Jadi memulai dengan baik karena waktu itu jam 6.45 menit baru kelima jam 7. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di pagi hari yang menandai datangnya hari pertama bulan Syawal ini, yang juga kita kenal dengan hari raya Idul Fitri, kita berada dalam suasana gembira, tapi juga sedih. Gembira karena kita telah berhasil kembali dari medan juang sebulan, penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Tapi juga sedih karena telah ditinggal pergi bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh kenangan. Ya Allah, apakah kami bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang? Ramadan dipastikan insya Allah tetap akan datang. Tapi ketika Ramadan itu datang, apakah kita masih hidup? Adalah sesuatu yang semua kita tak tahu. Ya Allah, kami tak tahu kapan ajal kami tiba. Ya Allah, tapi kami masih menginginkan bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Ya Allah, bulan Ramadan cepat sekali berlalu. Kami merasakan seakan baru kemarin bulan Ramadan itu datang, tapi kini ia telah pergi. Ya Allah, kami berharap itu bukan pertemuan kami yang terakhir dengan bulan Ramadan. Kami masih
menginginkan berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Dengan takbir dan tahmid kita melepas Ramadan 1444 Hijriah yang insyaallah telah menempah hati, mengasuh jiwa serta mengasah nalar kita. Dengan takbir dan tahmid kita melepas bulan suci itu dengan hati harus penuh harap, dengan jiwa kuat penuh optimisme betapapun beratnya tantangan dan sulitnya situasi. Ini karena kita menyadari bahwa Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kecil dan ringan selama kita bersama dengan Allah. Bagi kita umat Islam, rasa syukur juga semakin terlipat karena pada tahun 2023 ini, alhamdulillah, umat Islam se-Indonesia sudah dapat menjalankan ibadah salat Idul Fitri secara terbuka di masjid-masjid atau di lapangan terbuka dengan tanpa adanya pembatasan-pembatasan lagi. Salawat serta salam mari kita selalu lantunkan bagi junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinan seluruh tarikan nafas dan ajaran-ajarannya dikasihkan untuk mempersatukan umat dan masyarakatnya yang sangat majemuk, yang terdiri dari beragam suku, kabilah, dan keyakinan dan yang berbeda-beda. Pada hari ini kita merayakan Idul Fitri. Id artinya kembali. Id dinamakan kembali karena ia kembali setiap tahun dengan kebahagiaan yang diperbaharui. Adapun Al-Fitr artinya berbuka. Serumpun dengan kata Al-Fitr, kata Fitr, kata iftar, berbuka puasa. Dinamakan demikian karena Idul Fitri adalah hari pertama di mana kita dilarang berpuasa. Setelah sebulan penuh kita menjalani ibadah puasa Ramadan. Karenanya sumber-sumber Arab menyebut pengertian Idul Fitri adalah hari pertama dimulainya kembali berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, serta hari diharamkan puasa di dalamnya. Dalam setiap kembalinya hari raya Idul Fitri, umat Islam khususnya sering saling mengucapkan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Waj'alna Allahu wa iyyakum minal 'aidina wal fa'izina wal maqbulina kullu 'amin wa antum bikhair. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kamu. Wahai Allah yang Maha Mulia, terimalah, dan semoga Allah menjadikan kami dan kamu termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang serta diterima amal ibadah setiap tahun. Semoga kamu semua senantiasa dalam kebaikan. Doa itu mengandung semangat untuk saling mendoakan agar seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta memberikan dampak kemenangan, kebaikan dan kemaslahatan bagi kita di sepanjang zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya kata silaturahim berakar dari bahasa Arab, yaitu silah, yang berarti hubungan atau relasi, dan rahim berarti kerabat atau kasih sayang. Silaturahmi dimaknai sebagai hubungan kekerabatan atas dasar kasih sayang. Menjaga silaturahmi sangat penting. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 63 yang artinya, dan yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman,
walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah mempersatukan hati mereka. Berbagai perintah untuk menjalankan silaturahmi juga tertuang dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Allah Ta'ala memerintahkan untuk menyambung tali silaturahim dalam firman-Nya yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Silaturahim bukan sekedar berjabatan tangan atau memohon maaf semata, tetapi silaturahim memiliki makna yang lebih hakiki. Silaturahim memiliki aspek mental dan keluasaan hati sesuai dengan asal kata dari silaturahim itu sendiri. Kata silah yang berarti menyambungkan atau menghimpun, dan ar-rahim yang berarti kasih sayang. Maka silaturahim pada saat hari raya ini adalah sarana untuk menyambung kembali hubungan di antara sanak saudara dan mengeratkannya, menghimpun kembali keterserakan antara keluarga dan tetangga yang sempat tidak harmonis, untuk kembali bersatu dan utuh dalam suasana yang lebih indah, untuk saling mengasihi. Yang lebih besar dari itu bahwa silaturahim merupakan tolak ukur dari keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjalin silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, sesungguhnya menyambung tali silaturahmi merupakan salah satu bentuk kecintaan dan ketakwaan seorang hamba. Menyambung silaturahmi sama dengan menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hingga apabila Dia selesai dari menciptakan mereka, rahim berdiri seraya berkata, ini adalah kedudukan orang yang berlindung denganmu dari memutuskan. Dia berfirman, benar, apakah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang yang memutuskan engkau? Ia menjawab, iya. Dia berfirman, itulah untukmu. Dengan begitu, silaturahmi menjadi ajang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena Allah memerintahkan hambanya untuk menjaga keutuhan antar sesamanya. Allah juga menjanjikan pahala bagi siapa saja yang mampu menjaganya, dan Dia juga tidak segan memberikan peringatan bagi mereka yang memutus keutuhan tali silaturahmi. Dengan bersilaturahmi, seseorang dapat memperluas rezeki orang lain dengan bantuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjanjikan kemudahan dan pahala bagi siapa saja yang mampu memperpanjang tali silaturahmi dan memudahkan urusan saudaranya. Janji Allah tersebut tertuang dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan Abu Hurairah, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Islam menempatkan silaturahmi sebagai jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Nabi Muhammad SAW
suatu ketika berkumpul dengan sahabatnya, Nabi kelihatan sedih. Sahabat bertanya, ada apa gerangan ya Rasulullah? Rasul Allah mengatakan, rahmat Allah tidak turun. Rasul melihat sesuatu yang tidak terlihat. Sahabat seketika pulang, mewujudkan dan mempererat silaturahmi antar keluarga. Ketika datang lagi, Rasul mengatakan, sekarang rahmat sudah turun. Begitu pentingnya silaturahmi, maka tidak masuk surga seseorang kalau silaturahmi terputus. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahmi, yaitu bahwasanya dia tidak masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya permasalahan adab. Atau akhlak adalah permasalahan yang penting. Barang siapa yang tidak berakhlak sehingga memutuskan silaturahmi, maka tidak akan masuk surga. Pemutus silaturahmi sangat dibenci oleh Allah. Mereka yang memutus silaturahmi tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, mereka yang memutus silaturahmi tidak mendapat rahmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Silaturahmi itu tanpa sekat ruang dan waktu. Upaya menyambung silaturahmi bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Banyak media yang memungkinkan hubungan yang putus bisa tersambung lagi. Kemajuan teknologi informasi memudahkan untuk menyampaikan pesan. Silaturahmi bisa dilakukan kepada siapapun. Menyambung silaturahmi juga tidak terbatas kepada mereka yang berbeda suku, bangsa dan agama serta pandangan politik. Disitulah indahnya Islam. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu menjalin hubungan sosial dengan sekitar tanpa membedakan. Islam mengajarkan hubungan baik dengan sesama. Siapa yang menyambung tali silaturahmi, kusambung hubungan dengan dia. Siapa yang memutus tali silaturahmi, maka putuslah hubungan dengan dia. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam bukunya Manajilul Akhir, Syekh Abbas Al-Qumi menyebutkan beberapa amalan yang menyelamatkan kita dari segala bahaya, penderitaan, azab dan siksaan saat sakratul menjemput kita. Dan salah satu amalan tersebut adalah silaturahmi. Imam Ja'far As-Siddiq dalam kitab Amal As-Saduq halaman 318 berkata, barang siapa yang ingin dimudahkan sakratul mautnya, maka hendaknya ia bersilaturahim kepada keluarganya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jika ia melakukan hal itu, Allah akan memudahkan sakratul mautnya dan dalam hidupnya ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini kita tengah berada di suatu zaman dengan nilai-nilai ukhuwah, persaudaraan yang dibangun karena Allah mulai pudar. Orang-orang tidak saling berinteraksi melainkan karena pertimbangan materi belaka. Mereka saling mencintai dan membenci karena dunia. Tidaklah salah seorang dari mereka mendekati yang lain dengan wajah yang manis kecuali karena ada maunya. Tatkala kepentingan itu tidak tercapai, maka senyuman pun berubah menjadi raut masam. Gaya hidup seperti ini sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Hadis riwayat Muslim. Di antara perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan hak-hak ukhuwah atau hak seorang muslim
atas saudaranya yang lain, saling tolong menolong dalam kebaikan, bertegur sapa, saling memberikan hadiah dan yang lain-lain. Hak-hak inilah yang hendaknya tetap diperhatikan oleh setiap muslim, baik tua, muda, lelaki maupun wanita. Seorang muslim harus menyadari bahwa persaudaraan dan rasa cinta di antara sesama kaum mukminin yang dilandasi karena Allah merupakan suatu nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya senantiasa dijaga dan selalu dipelihara oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Seorang sahabat yang bernama Abda bin Ali Lubala radhiyallahu anhu berkata, aku bertemu dengan Mujahid radhiyallahu anhu, lalu dia menjabat tanganku seraya berkata, jika dua orang yang saling mencintai karena Allah bertemu, lalu salah satunya mengambil tangan kawannya sambil tersenyum kepadanya, maka gugurlah dosa-dosa mereka sebagaimana gugurnya dedaunan. Hal ini menunjukkan akan kemuliaan seseorang yang paling menjalin ukhuwah Islamiyah. Banyak kisah yang bisa menginspirasi kita dari para sahabat seperti kaum Muhajirin dan Ansar, yang mana Rasulullah SAW telah dijadikan mereka bersaudara, bahkan di antara mereka saling mengutamakan antara yang satu dengan yang lain, yang akhirnya terjalinlah sebuah masyarakat yang madani dan islami di kota Madinah Al-Munawwarah. Akan tetapi perlu diketahui bahwa sebuah persaudaraan yang dibangun atas dasar lillahi ta'ala juga harus memperhatikan hak-hak terhadap saudaranya, khususnya dalam hal beramal ma'ruf nahi munkar. Jika kedua hal tersebut terwujud, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pintu rahmat kepada setiap ikhwah yang saling bersaudara. Sungguh menjalin ukhuwah Islami dan silaturahmi mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali, mulai dari penggugur dosa, memperluas rezeki, bahkan sampai memperpanjang umur kita. Bulan Ramadan dan Syawal menjadi sebuah kesempatan dan waktu yang sangat tepat sekali bagi kita untuk saling bersilaturahmi dan memupuk persaudaraan kepada setiap muslim, khususnya terhadap mereka yang mempunyai garis nasab dan keturunan. Demikianlah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjaga tali silaturahim dan ukhuwah. Amin, amin, Allahumma ya amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabir.
وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واتقوا الله ما استطعتم، وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا. اللهم أصلح الرعية واجعل إندونيسيا وديار المسلمين ومنة إفراحية. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا ومنكم. عيدكم مبارك وعساكم من العائدين والفاعزين كل عام وأنتم بخير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berwapol sebagai tambahan untuk dia, kenapa dia harus sadar? Kebetulan di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, tiba-tiba Nabi mengamin pokat. Ini sebagai ahli itu lapato kotia hari raya, lalu kembali suci fitrah. Lalu dia
Pengawal sama orang jalan tuh. Sahabat yang itu tuh Nabi, ya Rasul, kalau itu amin obat tuh. Kalau Nabi maaf, bos sahabat itu, dia Jibril lo namai, mai lo pada tahu lau, wahai Muhammad, wahai amin ya mola, kamu jadi pada ayah. Bawa Rasul mau terwol. Wahai lo Jibril, ya Allah, bila maaf kelimut wasali utama kalau ingat. Jadi ya Allah, jangan terima puasanya tamat kalau ingat. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya Allah, bila maaf kelimut puasanya tapi ali rota durhaka dengan ali. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ya Allah, bila maaf kelimut puasanya rota ingat. Jadi insya Allah dia rota ingat orang tuh. Jadi itu apa namanya? Yang keempat, beri amin Nabi Allah, ya Allah, bila maaf kelimut puasa tapi ali rota memutuskan hubungan sesama. Itu. Jadi dalam dia alihu itu mencapai kebutuhan suci, lapan pilihan raya suci itu bersih. Jadi harapan namanya dia mama apua kita kembali ke akidah yang murni. Alihu dialu hidup tantiko. Ya. Kemudian Bapak Ibu, insya Allah juga bolo-bolo itu tambah lebih bisa lawa. Misalnya meleleh tak tahu, misalnya mau bisa atau dibalangkan, misalnya meleleh tolak tahu ya, maka itu juga dilarang oleh agama. Walau misalnya pilih salah satu tahu kalau tidak tuntut dia, walau banari, walau gibah, dosa lamango. Walau pilih salah satu tahu itu pitana, jabanari, dosa juga lamango. Hukumnya orang haramu. Bodelo ada tamu ngamal jadi. Jadi kebetulan memang hari butiran dulu. Watiap dia mau oleh tapi ya. Jadi saya sholat Idul Fitri 2 kali. Watiap khutbah atau tabongo atau tabia. Sekarang juga tabia. Walu. Apakah salah? Tidak. Walau tidak tak jadi tabia tapi tak tidak. Kemudian untuk hari raya Lipoluo memang ini khilafiyah. Dia tak tidak tak jadi tabia. Jadi begitu. Insya Allah itu mama buat ada kemurlaan, mama buat di dolo, oleh tolong tipai tua, oleh mai tua, mama apa, ilah lah oleh mai tua. Jamali misalnya, kemarin misalnya, jadi tidak boleh. Mau mama buat, apabila mata betul, bila contohnya udah waktu, oh jangan misalnya puasa itu yang itu betul yang mau. Jadi bila latihan tipai tua, oleh mai tua, mau ilah oleh mai tua, ya. Jadi kalau ditolak